Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membahas sih. Ini adalah curahan pikiran diri sendiri yang ingin dituliskan di atas kertas. Silahkan kalian ingin setuju atau tidak. Ini adalah teori tentang kesombongan. Kita ibaratkan ada suatu tangga. Di sini 1, sini 2, dan di sini 3. Oke. Di sini 1 itu adalah pencipta segalanya. Cipta segalanya. The creator of everything. Yang kedua adalah makhluk yang mempunyai kesadaran. Yang mempunyai indera melihat, merasakan, mendengar, meraba, mencium, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah sama-sama makhluk, tetapi yang tidak memiliki indera. Nah, bedanya 2 dan 3 itu adalah kita umpamakan yang 2 itu makhluk hidup, yang ketiga itu benda mati. Benda mati tidak mungkin mempunyai indera, tapi makhluk hidup pasti mempunyai indera. Dan nomor 1 itu adalah pencipta segalanya, the energy of everything, the creator of everything. Dan di sini dimanakah letak teori kesombongan? Dalam Islam ada yang namanya Asmaul Husna, yaitu sifat-sifat dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini menerangkan bahwa ada satu nama yang namanya Mutakabir. Mutakabir itu yang maha takabur, karena yang berhak untuk takabur itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Makhluk itu tidak berhak. Nah, di sini kenapa kok seperti itu? Oke, kita mulai dengan tangga ini. 1 bisa merasakan sombong atas 2 dan 3, itu bisa. 2 bisa merasakan sombong atas 3, dan 3 itu pasti tidak bisa. 3 itu tidak bisa merasakan sombong. Sama halnya 2 juga tidak bisa merasakan sombong atas 1. 3 tidak bisa merasakan sombong atas 2 dan atas 1, dan 2 tidak bisa merasakan sombong atas 1, sedangkan 1 bisa merasakan sombong atas keduanya. Oleh sebab itu yang mempunyai sifat kesombongan, sifat takabur, hanya ada pada 1, karena 1 adalah tertinggi di antara semuanya, segala sesuatu dan apapun itu. Nah, di sini dalam 2 itu pasti ada yang mendekati 1 dan ada juga yang mendekati 3. Jika Anda ingin berada pada tingkatan yang tertinggi, Anda tidak akan bisa karena sudah ada 1 di tingkatnya. Tapi ada makhluk yang mempunyai indera, mempunyai spesifikasi makhluk, tapi yang hampir mendekati 1. Dia mempunyai angka dalam matematisnya. Angka itu ada 1,0000 sampai berapa? Sampai hingga mendekati 1. Ya, kalau dibulatkan kan menjadi 1. Tapi bukan 1. Tapi kalau di matematisnya lagi, limit X mendekati 1.
itu kan. Dari kanan berarti min, ke kiri. Oke. Dan seperti itulah tingkatannya. Dan siapakah dia? Beliau adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu mendekati satu, tapi Nur Muhammad itu bukan satu. Dan Nur Muhammad itu bersemayam di dalam tubuh raga pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam Rasul utusan untuk umat manusia. Beliau Nur yang jadi tempat Nur Muhammad. Atas kehendak siapa? Atas kehendak dari Sang Satu. Nah, di sini kenapa satu itu ada di sini? Sebelum ada 2 dan 3, satu itu sebenarnya sudah ada, tapi dalam wujud 0. Kenapa dalam wujud 0? Karena semesta itu masih dalam keadaan yang hampa, yang dalam wujud kehambaan, dan kehambaan itu hanya bisa dijelaskan oleh hamba itu sendiri. Titik satu atau apapun itu wujudnya, kita tidak tahu, tapi wujud itu adalah dari Sang Pencipta itu sendiri. Dan kenapa Pencipta itu disifati dengan wujud? Ya karena itu wujud satu. Dan sebenarnya kita itu ada di mana? Sebenarnya kita itu ada dalam satu titik ini, satu wujud ini, dalam satu kesatuan. Tapi kita itu masih di dalam dimensi yang ketiga. Pasti ada dimensi lain. Ada dimensi 4, ada dimensi 5, ada dimensi sampai mana? Sampai tak hingga. Tapi dimensi tak hingga ini pasti ada, sampai tak hingga itu pasti ada angkanya. Tapi kita tidak bisa menghitung itu, sama seperti sifat semesta ini. Oke. Terus teori kesombongan tadi bagaimana? Bagaimana dengan 2 yang mendekati dengan 3? 3 itu adalah benda mati, makhluk yang tidak memiliki indera. Batu, angin, tanah, api, air, ya kan? Semua itu makhluk yang tidak memiliki indera. Tetapi makhluk tersebut bisa bergerak karena adanya suatu pergerakan energi yang ada di dalamnya. Nah, energi itu dari mana? Dari Sang Satu ini. Terus kenapa ada 2 yang memiliki indera tapi dia mendekati 3? Siapakah dia? Sebenarnya dia memiliki indera, tapi dia itu seperti mati. Ke dalam konteks ini kita bisa menyimpulkan sesuatu. Siapa itu? Yaitu adalah makhluk yang tidak mempunyai kemanfaatan terhadap makhluk lain. Makhluk 2 yang tidak memiliki kemanfaatan terhadap makhluk 2 ataupun makhluk 3. Bahkan dia makhluk 2 yang tidak bisa memberikan kontribusi, tidak bisa memberikan suatu partisipasi untuk hidup di dalam semesta ini, yaitu 2 yang memiliki 3. Karena dia mempunyai indera tapi
dia terasa seperti tidak mempunyai apa-apa, yaitu 3. Yaitu kalau di dalam matematisnya 2 mendekati 3, yaitu 2,99999 sampai tak hingga limit 2 mendekati 3. Ya, 2 ini adalah x mendekati 3. Kita tidak tahu 3-nya itu sampai mana, yaitu sampai tak hingga. Oke. Disitulah konsep teori kesombongan. Satu berhak sombong atas 2 dan 3. 2 tidak berhak sombong atas 3. 2 berhak sombong atas 3. Tapi sebenarnya dia 2 ini bisa ada karena 1. Ya, semuanya adalah milik 1, sang 1. Karena sejatinya 2 dan 3 itu adalah satu kesatuan dalam 1. Ini 1. Nah, di dalamnya ini ada 2 dan 3. Dan di sini ada apa? Di sini tuh sebenarnya sampai tak hingga itu masih menjadi kewenangan 1. Dan siapakah 1 itu?